Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farel Jonas Jacob dengan NIM C140 1231001 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara kita mengukur volume tanah yang akan kita cut dan kita fill dari peta topografi yang sudah kita buat di minggu sebelumnya. Karena itu langsung saja kita mulai. Di sini kita akan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Server. Jadi untuk itu perlu disiapkan dulu server aplikasinya dan data-data yang dari minggu lalu juga. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita mulai dengan membuat new plot. Di new plot ini kita akan masuk ke dalam grid, kita akan menambahkan data eh, minggu lalu yaitu data lahan kedua. Kita oke. Dan jangan lupa kita ganti spacing di X dan Y-nya menjadi satu. Oke, ya. Dan setelah ini bisa kita eh, bisa kita close saja, nggak usah di save. Lanjut, kita akan membuat garis tepi dengan fitur rectangle di atas ini. Kita bikin garis tepi di dalam kertasnya, ikuti saja garis yang sudah ada di dalamnya. Yap. Dan setelah ini kita akan langsung memasukkan petanya, yaitu dengan klik map, new, yaitu contour map data lahan kedua. Oke, sudah muncul seperti ini dan kita klik kanan di mapnya. Kita akan menambahkan profile. Nah, akan muncul kursor seperti ini. Nah, profil ini kita akan tarik garis dari kiri atas menuju kanan bawah. Dan nantinya eh, garis setelah di garis ini akan menunjukkan titik elevasi-elevasi mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti ini dia. Ini merupakan ketinggian yang ada di garisnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita di bagian Object Manager ini kita klik data lahan duanya. Kita masuk ke levels dan kita fill konturnya. Kita ganti warnanya menjadi blue red 1. Jangan lupa color scale-nya juga kita munculkan. Nah, kalau udah, kita akan masuk ke grid lagi. Kita akan membuat peta ini menjadi bervolume atau 3D. Nah, kita masuk ke grid dan volume. Kita masukkan lagi data lahan yang kedua. Nah, di data lahan di grid volume ini kita akan mengganti Z scale vektornya menjadi 0,01 dengan konstan Z-nya yang sudah kita tentukan, yaitu minus 38,84 Kita klik OK saja setelah ini dan akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa lihat, kita bisa besarkan bahwa eh, nilai volume yang kita cut dan yang kita fill ini hampir sama. Sehingga net volumenya ini akan menjadi hampir dengan nol. Di sini adalah maksud dari ini itu di pangkat minus 10 pangkat pangkat 10 10 pangkat minus 5. Oke, jadi hasilnya akan kurang lebih mendekati nol. Di sini berarti sudah oke antara tanah yang akan kita cut dan tanah yang kita fill berarti sudah sama, jumlahnya hampir sama. Oke, ini bisa kita kecilkan saja dan setelah itu kita akan klik di kontur data lahan 2 ini di fill color. Ini kita ada custom color map. Kita klik kita klik warna merah di ujung sebelah sini dan kemudian kita ganti value-nya menjadi nilai konstan kita tadi. Nah, begitu juga dengan yang warna biru di sebelah sini kita ganti. Oke, setelah itu bisa kita oke dan mapnya akan jadi seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini ya, di perbatasan ini antara merah dan biru adalah nilai konstan Z yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya kita klik gambar ini, kemudian kita akan menambahkan di sini kita add yaitu 3D surface layer-nya. Nanti map ini akan menjadi tiga dimensi. Kita pilih data lahan kedua.
Nah, buka. Oke, setelah seperti ini, eh, kita klik di bagian Object Manager, di Surface Data Lahan 2-nya. Jangan lupa kita ganti warnanya menjadi blue red yang pertama lagi dengan fill propertinya kita tambahkan dan kita ganti warnanya menjadi warna coklat atau brown. Nah, setelah itu, oh jangan lupa kita show base. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa klik aja mapnya dan kita trackball. Trackball ini kita putar mapnya. Jadi kita lihat mapnya akan menjadi seperti ini. Bisa kita atur saja gimana bentuknya biar terlihat semuanya. Oke, mungkin seperti ini. Kalau sudah bisa kita atur dan bisa kita sesuaikan. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan membuat yang namanya arah mata angin menggunakan fitur point di atas ini. Kita klik saja di asal. Kemudian kita akan memperbesar tanda panah, tanda plus ini. Dan kita ganti di sebelah property manager menjadi GSI not row dengan simbolnya bebas. Kita bisa pilih. Nah, jangan lupa kita harus atur sisi utaranya itu sesuai dengan arah mapnya dengan menggunakan fitur rotate di atas ini. Kita atur arah northnya itu ke arah sumbu Y. Nah, kalau sudah kita taruh lagi dan kemudian kita akan masukkan teks untuk judul dan identitas kita. Kita atur dulu fontnya yaitu Times New Roman. Ukurannya adalah 30 dan di bold jangan lupa rata tengah. Kita ketik di sini adalah cut and fill lahan 2 Karikil. Jadi kita oke dan kita posisikan dia di tengah up. Kemudian ini bisa kita copy aja. Kita copy dan kita ganti namanya menjadi identitas kita. Ukurannya 15 saja. Jangan lupa fontnya disamain. Kita ganti menjadi nama NIM, kelompok, dan paralel. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke, kita posisikan kembali serapih mungkin. Oke, dan kalau sudah seperti ini, sudah jadi di sini peta 3D dengan volume cut dan fill yang akan kita ketahui. Jadi kita bisa mengkat lahan yang warna merah ini yang lebih tinggi dan kita akan memfillnya ke lahan yang berada di biru ini yang lebih cekung. Seperti itu, teman-teman semua. Terakhir bisa kita ekspor ke file yang kita sudah siapkan dengan format JPE, JPEG, namanya bisa yaitu cut and fill lahan 2 hari ya. Simpan. Selanjutnya bisa kita cek di bagian file kita apakah sudah ada.
Baik, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.